Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini sambil kita menikmati sepoi-sepoi angin musim dingin, sambil kita berziarah ke tempat yang sangat istimewa, yaitu ke rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Madinah ini menjadi kota yang penuh dengan keberkahan karena Rasulullah itu sangat mencintai kota Madinah. Dan kota Madinah itu mendapatkan 2 kali lipat keberkahan daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di Mekah, magnet terbesar itu karena ada Baitullah, ada Ka'bah, tempat kita tawaf. Tapi kalau di Madinah, magnet terbesarnya adalah adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang datang ke Madinah dan bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama seperti orang yang datang berziarah bertemu dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian ini sama seperti berkunjung berziarah ke rumah Nabi saat Nabi masih hidup. Maka ini adalah keistimewaan orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah seperti Bapak Ibu. Di mana rumah Nabi itu di kubah yang hijau itu. Jadi kubah Masjid Nabawi satu-satunya yang berwarna hijau cuma itu. Di bawah kubah hijau itu ada 3 makam. 1, makam Rasulullah. Yang kedua, makam sahabat besti terbaiknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus juga mertua Rasulullah. Dan yang ketiga adalah makam Umar bin Khattab. Jadi kalau bapak-bapak alhamdulillah sudah bisa berziarah secara berdekatan dengan orang-orang yang sangat hebat, yaitu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Tinggal ibu-ibu insya Allah terus berdoa. Mudah-mudahan tasrehnya tidak seperti tasreh bapak-bapak. Ya. Kalau kata Haji Samsul, perjuangannya luar biasa. Ya. Karena itu pesan dari Abuya, kata Abuya, kalau pengen gampang masuk ke Raudhah, maka sepanjang perjalanan diisi dengan sholawat. Ya, besok ibu-ibu nih ya, ibu-ibu yang belum ya. Dari hotel terus sudah zikirnya sholawat. Biar bisa masuk ke Raudhah dan biar bisa ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah janjikan, manzara qabri wajabat lahu syafaat. Siapa orang yang menziarahi kuburanku, maka wajib bagiku memberikan syafaat. Jadi insya Allah kita hari ini dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan kemuliaan, dekat dengan orang yang paling mulia. Insya Allah nanti kita sama akan dikumpulkan di tempat surga Allah bersama orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Sudah lihat lawan ada maju di alhamdulillah. Ya. Ternyata ada alhamdulillah surga ya. Nah, salah satunya adalah mendapat syafaatnya Nabi, dan itu diistimewakan orang-orang yang datang ke rumah Nabi. Jadi itu rumahnya, itu kuburannya. Jadi Nabi itu dikuburkan di bawah tempat tidurnya. Ya, itu rumah Aisyah. Jadi dulu antara rumah Nabi dengan masjid itu berdampingan. Tidak seperti sekarang. Masjid dengan kuburan Nabi jadi satu. Dulu rumah Nabi di samping Masjid Nabawi. Dan di situ tinggallah Aisyah. Ya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi wafat persis di pangkuannya Aisyah. Dan sepulang haji 3 bulan. Jadi Nabi haji tahun 10 Hijriah, pulang, kemudian Nabi sakit sebentar, kemudian langsung Nabi tutup mata.
Semua masyarakat, terutama para sahabat itu nangis karena telah ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai oleh mereka semua, yaitu Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang Allah beri kesempatan bisa datang ke rumah Nabi, bisa datang berziarah, bertemu dengan Nabi, dan insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah berhenti untuk terus bersolawat kepada Nabi, karena solawat itu satu, nurul lakum fil qabri. Solawat yang kamu baca itu akan menjadi cahaya di alam kuburmu. Jadi alam kubur kita biar terang, alam kubur kita biar lega. Jangan tinggalkan solawat setiap hari. Yang kedua, nurun fis sirat. Jadi solawat itu akan menjadi cahaya ketika kita jembat di atas sirat. Dan setiap orang itu pasti jembat di atas sirat. Nggak mungkin kan jembat, pasti dia akan jembat. Karena surga itu jalannya adalah melalui apa? Di atas sirat. Supaya kita jembatnya langsung cepat, ya kan, langsung gampang, salah satunya adalah apa? Banyak-banyak bersolawat. Dan yang ketiga, nurun fil jannah. Salawat itu adalah cahaya buat orang-orang yang masuk dalam surga. Jadi kalau pengen masuk ke surga, cahayanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelebihan Bapak Ibu sudah bisa datang berziarah, bertemu Nabi secara langsung, dan juga terus sepulang dari sini amalan salawatnya jangan pernah diapain, ditinggalkan. Maka itu menjadi rutinitas setiap kali kita naik kendaraan, selalu kita basahi lisan kita, bibir kita, dengan kita bersolawat kepada Nabi, supaya kita betul-betul orang-orang yang nanti dikenali oleh Rasulullah. Oh, ini umat saya yang sudah datang ke rumah saya. Oh, ini umat saya yang sering menyebut nama saya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Nanti di surga ketemu Satrio. Amin. Amin dong. Iya. Nah, karena itu para Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita sampaikan sholawat kita kepada Nabi, ya. Kemudian nanti kita lanjutkan salam kita untuk Abu Bakar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang kepercayaan Nabi, sahabat desti terbaik Rasulullah, sekaligus juga apa? Mertua Nabi. Ya, jadi putri Abu Bakar yang bernama Aisyah itu adalah istri satu-satunya istri Nabi yang gadis. Jadi Nabi istrinya itu yang gadis hanya Aisyah. Sehingga Nabi bilangnya Humaira, karena pipinya rada-rada merah. Apalagi kalau musim dingin gini. Kalau kita merah kenapa? Karena kedinginan. Ya. Jadi saking luar biasanya Aisyah sehingga ada masjid Aisyah yang kita kemarin mikot di Tanim. Nah, karena itu mari sama-sama ya ikutin ya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa annaka abduhu wa rasuluh wa ashhadu annaka ballagtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah fasallallahu alaika salatan daimatan ila yaumiddin. Allahumma atihil wasilah wal fadilah wad darajata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Sekarang kita sampaikan salam kita kepada Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang paling banyak menginfakkan hartanya.
Sehingga semua harta yang beliau punya itu diinfakkan buat jalan dakwahnya Nabi. Nggak ada yang tersisa. Makanya di sini disebutkan adalah apa? Ya man anfaqa malahu kullahu. Abu Bakar adalah yang menginfakkan semua hartanya. Semua hartanya. Nggak ada yang bersisa. Untuk Rasulullah SAW berdakwah. Termasuk hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah kan naik onta. Itu ontanya dipersiapkan oleh Abu Bakar, onta terbaik. Dan itu buat perjalanan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, mari kita sampaikan salam kita kepada Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya khalifata Rasulillah. Assalamualaikum ya sahiba Rasulillah fil ghari. Assalamualaikum ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah wa hubbi rasulih. Jazakallah an ummati Rasulillah khairal jaza wa laqad khalafta Rasulullah ahsanal khalaf wa salakta tariqahu wa minhajahu khairasulukin wa nasartal islama wa wassaltal alrahama wa lam tazal qaiman bil haqqi hatta atakal yakin. Wassalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ketiga, sampaikan salam kita kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah orang yang paling tegas yang memisahkan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Ya, Umar bin Khattab ini orang yang tegas kalau ada orang yang meninggalkan sholat. Nah, salah satunya ada sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Maka makamnya itu disejajarkan dengan makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya muzhiral Islam. Assalamualaikum ya Faruq. Assalamualaikum ya man nataqta bisawabi wa kafaltal aitam wa wasaltal arham wa qawiya bikal Islam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kemudian di sebelah sono tuh paling ujung mentok itu kober. Ini disebut dengan kober baki. Mentok sono. Nanti malam atau tadi lagi malam bapak-bapak mengantri itu, nah itu kober baki. Semua istri Nabi dikuburin di sono, kecuali istri pertama, Khadijah. Khadijah kuburan di Mekah. Selainnya semua di sono. Kalau bapak-bapak masuk ke baki itu, situ kuburan istri Nabi ada semua. Termasuk putra Rasulullah yang bernama apa? Ibrahim. Yang meninggal masih usia kecil, dikuburkan di sana. Termasuk Khalifah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan tuh kuburan di sana. Dan banyak para ulama-ulama, tokoh-tokoh dunia. Dulu orang kalau haji, kalau umroh, kalau mati di sini kuburan di sana. Tapi karena sekarang udah penuh, akhirnya dipindahin buat kita nih rakyat biasa. Kalau meninggal di sini dikuburkan di Uhud. Nah, di Uhud besok kita kunjungi di Uhud. Ya. Kenapa orang pengen mati di sini? Karena kata Nabi apa? Siapa orang yang datang ke Madinah, kemudian dia mati di kampung Madinah, maka aku orang pertama menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi kalau pengen nanti di hadapan Allah saksi bahwa kita adalah orang baik, disaksikan oleh Nabi, maka matilah di mana? Di Madinah. Siapa yang mau? Satria mau? Ya, abang nggak mau? Belum dulu. Daki lagi nggak mau ya. Pulang kamu oleh-oleh ngenin lagi. Ya,
Jadi keistimewaan orang-orang yang mati di Madinah itu saksinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak apa-apa Bapak Ibu ketika berdoa selipkan, ya Allah matikan saya di dua tanah suci. Ya Allah matikan saya di dua tanah suci. Mau di sini mau di Mekah nggak masalah. Yang penting mati di dua tanah suci. Karena Bapak Ibu nanti pada hari dibangkitkan ya, hari kebangkitan itu Yaumul Ba'ats namanya. Kuburan yang pertama dibangkitkan kuburan itu. Jadi kalau matinya di TPU, PUP, nggak tahu kapan dibangkitinnya, be. Apalagi di Kuningan, jauhan lagi. Ya, jadi kalau pengen dulu dibangkitkan oleh Allah kuburan-kuburan itu pada Yaumul Qiyamah nanti, orang penduduk Baki. Karena di situ ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau terakhir dibangkitin sama duluan? Tahun duluan sini. Ya, mari kita sampaikan salam kita buat orang-orang yang dikuburkan di Baki. Baki itu terbuka pintunya ziarah habis asar sama habis subuh. Tapi khusus laki-laki. Perempuan dari luar. Jadi bapak-bapak jangan besok, lusa ya, yang nggak kemana-mana paginya, habis subuh boleh ke sono, ngeluyur aja ke sono, belakang. Terbuka lebar. Ya, habis salat subuh. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna godan muajjalina wa inna insyaallah bikum lahikun. Allahumma gfir li ahlil baqil gharqan. Nabi kalau lagi menyendiri keluar ngeluyur, beliau ziarah ke Baki sambil mendoakan orang-orang yang ada di Baki, ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita sampaikan salam kita buat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini salah satu sahabat Nabi yang punya ide membukukan Al-Quran. Dari zaman Nabi dulu, Quran gak berbentuk kayak sekarang. Quran adanya di sini. Semuanya ada di sini. Nggak ada yang berbentuk begini. Tapi karena banyaknya para hafal-hafal Quran yang meninggal dunia, akhirnya Utsman bin Affan inisiatif untuk membukukan itu. Dari tulisan-tulisan yang ada di pelepah korma, di mana-mana gitu kan. Kan sekretaris Nabi namanya Zaid bin Sabit. Dikumpul jadi satu, tapi nggak ada titiknya. Nama nggak begini tuh. Nggak harokatnya boro-boro, titiknya dah. Nggak ada ba, ta, satu nggak ada. Ya, masih belum bisa. Iya. Nah, akhirnya pada zaman Utsman bin Affan dibukukan supaya apa? Supaya buat orang-orang yang tidak hafal Quran bisa membaca seperti kita ini. Makanya sini disebut apa? Orang yang membukukan Al-Quran pada zaman Utsman bin Affan. Ya. Ada itu mari sama-sama kita sampaikan salam kita. Assalamualaikum. Ya dan nurain. Utsman bin Affan. Assalamualaikum. Ya mujahiza. Jaisil usrati. Bin naqdi wal ain. Wa jami'al Qur'an. Bainad dafataini. Jazakallah an ummati Rasulillah khairal jaza. Allahumma rda anhu warfa' darajatahu wa akrim berulang kali. Ya, kalau sekarang datang sama suami tercinta, besok datang sama anak-anak, teman cucu. Ya, kalau sekarang datang seorang diri, besok datang sama suami. Nurul ya, sama suami datang sini. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Bu, siapa lagi yang mau datang sama suami? Bu Ika datang sama suami, sama anak ya. Sama lagi, Saja Lima, iya, Saja Lima Idrus datang sama suami. Oh jangan, udah nutup buku tutup. Masya Allah, tutup dah, harapan habis dah. Itu tutup tuh. Oke, kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan sehat semua ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin.